Nah, materi-materi yang diajarkan dalam kelas laptop ini materi apa aja, Pak? Dan seberapa relevan untuk kebutuhan teknisi sekarang, Pak? Oke, materinya bisa kita katakan komplit, ya. Tapi tetap, Pokoknya seperti apa itu, Pak? oke, ya tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa, karena peserta kita itu sebagian ada yang mulai dari nol, dari basic, ada juga sebagian yang lain yang memang sudah punya toko, sudah kerja kasus di dunia laptop. Ya, kita sesuaikan materinya. Kita pelajari mulai dari benar-benar basic, Dari Borneo Flasher Indonesia di Boyolali, tempat kami berbagi informasi dan inovasi di lantai 3 ruang media, inilah Borneo Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Borneo Room. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kelas laptop Borneo Flasher Indonesia. Kali ini sudah hadir narasumber yaitu Pak Paijo. Selamat datang Pak Paijo. Pak Paijo ini adalah trainer laptop di Borneo Flasher Indonesia. Oke, Pak Paijo. Pak Paijo Ya. ini aslinya dari mana, Pak? aslinya dari Jogja, Bantul. Dari Jogja, Bantul. Ya, Sekarang udah menetap di Boyolali. sekarang menetap di Boyolali ya. Oke, Pak Paijo. Nah, Pak Paijo sudah berapa lama jadi teknisi, Pak? Kalau jadi teknisi apa nih? Teknisi laptop Laptop mulai dari 2012. 2012. Ya. Sebelumnya emang teknisi apa, Pak? Saya memulai di dunia PC dulu. Dunia PC, Di PC ya. Kita melakukan instalasi, Ya. perakitan dan kadang pengadaan. Oh, berarti sebenarnya kerjanya di situ ya, Pak? Iya. Iya masih ada nyambung-nyambungnya ya. Iya, iya, iya. Berarti emang awal mula terjun ke dunia elektronik itu tahun berapa, Pak? Kalau di dunia elektronika saya mulai dari 2005. 2005. Ya, saya hobi di elektronika. Iya, iya. Sembarang elektronika waktu itu, audio, terus Iya, iya. pemancar. Nah, berarti udah berapa tahun ini di dunia elektronika, Pak Paijo? Waduh, berapa? Tua, sudah tua. 25 sekali 30 ya? Iya, udah lama. Belum, 30 ya? Saya mulai dari 20. Enggak, 20. Iya, 20-an. Ya, 20 tahunan. Nah, Pak Ijo, awal bergabung ke Borneo Flasher Indonesia itu tahun berapa, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Saya bergabung di tahun 2022. Waktu itu habis COVID ya. Iya, Habis iya. COVID. Bisa gabung di Borneo itu gimana ceritanya, Pak? Ya, pada saat Borneo sudah pindah dari markas lama ya, waktu itu di Pulisen, pindah ke sini. Nah, waktu itu memang pas sekali momennya ada tawaran untuk pembukaan kelas baru, yaitu Berarti dulu di markas lama emang nggak ada kelas laptop ya? belum ada. Oh, iya, iya. Di markas lama itu masih Android sama iPhone ya. Oke. Dan begitu di markas baru, ya, Pak Bos, Pak Ical waktu itu ya, memberi kesempatan lah untuk coba buka kelas baru gitu. Lagian waktu itu di Borneo Skematik sudah ada skema laptop dan TV tabung dan LCD, ya, ada LED juga waktu itu. Nah, jadi bisa dikatakan berkesinambungan. Jadi ada kelas laptop, kemudian di Skematik juga dikembangkan hardware solution di laptop. Tapi sekarang udah perkembangan skema laptopnya. Untuk jumlah tetap kita update terus, tapi untuk fitur-fitur ya masih kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kita masih observasi sebenarnya lapangan butuh apa sih. Berarti di handle juga sama Mas Paijo ya? Bagian handle solution. Bukan menghandle, saya jadi bagian memberi input saja kepada tim di sana ya. Ada sendiri di tim skematik yang bagian laptop. Ya, kita hanya memberikan input, masukan, kemudian mereka mengolah, Mereka yang kerjain. mereka yang kerjakan ya. Oke, baik Pak. Kembali lagi ke kelas laptop ya, Pak. Siap. Nah, materi-materi yang diajarkan dalam kelas laptop ini materi apa aja, Pak? Dan seberapa relevan untuk kebutuhan teknisi sekarang, Pak? Oke, materinya bisa kita katakan komplit. Ya, tapi tetap, Pokoknya seperti apa itu, Pak? oke. Ya tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa, karena peserta kita itu sebagian ada yang mulai dari nol, dari basic,
Ada juga sebagian yang lain yang memang sudah punya toko, sudah kerja kasus di dunia laptop. Ya, kita sesuaikan materinya. Kita pelajari mulai dari benar-benar basic, dari elektronika dasar kita pelajari. Kita pelajari cara baca skema juga. Kita pelajari pengukuran, tracking, tracing. Kemudian hand skill yang paling penting ya. Hand skill-nya kita pelajari dari belajar solder, blower, sampai ke penggantian, perbaikan chipset menggunakan PGA Rework. Iya, berarti benar-benar dari basic ya. Benar. Berarti calon-calon siswa yang dari nol nggak ada basic elektronika bisa masuk kelas laptop Pak langsung. Dengan syarat ada minat ya, karena Ya. kalau Balik lagi ke siswanya. iya, kalau dari benar-benar, bahkan ada satu peserta itu menyalakan laptop aja belum pernah ada. Dia lulus, masih gitu kan. ya, Nah, belum pernah. lulus dari SMA langsung masuk ke sini. Ya. Dan alhamdulillah progresnya bagus. Jadi memang tapi minatnya tinggi Iya, waktu itu. Kembali lagi ke siswanya. Iya, benar. Kalau siswanya ada niat, ada Betul. minat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, oke Pak. Ada persyaratan khusus nggak untuk bergabung di kelas laptop ini Bang? Kelas laptop Borneo Placer Indonesia. Iya, syaratnya pria, laki-laki, itu saja. Caranya pria. Kemudian kita memang belum punya metode khusus untuk bagi mereka yang punya kebutuhan tertentu, misalnya tunarungu. Iya. Belum ada alatnya berarti. Iya, belum ada metodenya. Iya, Walaupun sudah ada request waktu Iya, itu iya, ya, ada request. tapi kan emang nggak begitu banyak juga Betul. kan siswa yang mendaftar yang punya kebutuhan khusus. Betul. Di hand skill Pak tadi ada pembahasan di hand skill nih. Iya. Di hand skill ini kan di elektronik itu di laptop ya, khusus di laptop itu memang benar-benar pemukulan elektroniknya full lah, belajarnya full ya. Iya. Full. Terus salah satunya itu di ada alat yang berbeda dengan Android itu. Iya. Salah satunya BGA Rework kan Pak. Itu BGA Rework itu diajarkan nggak di Borneo Placer? Iya, betul. Itu kita ajarkan. Itu termasuk salah satu materi kita, materi bisa dikatakan materi andalan ya. Iya. Iya. Jadi kita ambil materi di awal itu malah di hand skill. Kita balik nih. Di awal kita pelajari hand skill, solder, blower, kemudian ACB. Kita sebenarnya ACB ya. Iya. Angkat cetak, pasang chipset Iya. menggunakan PGA Rework. Itu kita pelajari. Bisa menggunakan, kadang kita menyervis itu tidak bisa mengambil chipset baru karena harganya yang nggak masuk. Jadi kita kadang ambil donor dari mesin lain. Tapi chipsetnya itu banget. sama Pak? Sama. Ya, untungnya chipset itu bisa kita katakan kalau dia normal, kalau dia rusak. Rusak. Nggak ada setengah-setengah. Ya. Jadi, Lagi Pak tadi Iya. skematik nih Pak. Iya. Skematik kan pada dasarnya nih di Indonesia itu untuk spare part itu kan agak susah nih, susah ya. Jadi kita harus cari nih persamaannya apa, segala macamnya apa gitu ya. Di laptop itu diajarkan untuk baca ini, data sheetnya seperti ini. Persamaan Seandainya isi. nanti agak komponen nggak ada, kita cari referensi data sheet seperti ini. Dibahas nggak data sheet itu Pak? Ada 1-2 materi membahas datasheet seperti itu, tapi itu bukan yang utama karena di kelas laptop kita benar-benar selalu menekankan untuk mengembalikan mesin itu kembali ke semula. Jadi untuk urusan mengganti dengan seri yang lain itu kita pelajari, tapi tidak disarankan. Selalu kita sarankan untuk mengembalikan ke semula. Nah, alasannya kenapa itu Pak? Ya, sebenarnya mesin itu sudah didesain secara keseluruhan itu sebagaimana dia keluar pertama dari pabrik ya. Jadi untuk melakukan sebuah modifikasi di satu tempat, seharusnya kita juga memodifikasi tempat lain. Misalnya ya, kita ingin menaikkan prosesor dari Core i3 ke Core i5 atau RAM yang tadinya internalnya ada 4, kita ingin dinaikkan ke 8 misalnya. Itu pasti ada penambahan-penambahan lagi di tempat lain. Misalnya power supply-nya. Komponen lainnya ya. Power supply-nya kita dayanya kita naikkan lagi. Nah, itu
bisa kita katakan sebenarnya tidak ekonomis. Iya, iya. Iya. Mengeluarkan banyak biaya kayaknya. Biaya dan risikonya tinggi. Makanya selalu kita sarankan kembalikan seperti semula. Tadi ada pembahasan tentang power supply ini. Iya. Salah satu di laptop itu kan kekuatannya di power supply itu. Betul. Di mana dia supply ke satu komponen itu tergantung dari power supply itu sendiri. Betul. Itu kan mensuplai ke satu komponen, ke power, ke apa, ke CPU, ke RAM segala macam. Di materi laptop itu ada pembahasan tentang bahwa ini tegangan ini akan keluar setelah ini, kapan harus keluar. Nah, itu ada pembahasan seperti itu. Ya, itu materi kita. Jadi bisa dikatakan 70% perbaikan laptop itu memperbaiki power supply. Iya. Makanya banyak sekali materi yang kita tekankan untuk benar-benar menguasai power supply. Karena dari generasi ke generasi laptop itu masih menggunakan, ya bisa dikatakan prinsip kerja yang sama di bagian power supply-nya. Jadi benar-benar kita pahami secara detail, kita pelajari secara detail di bagian power supply. Jadi laptop lama dan laptop generasi terbaru tetap Masih sama? relevan, masih relevan. Oke, bisa dikatakan sama, tidak, tapi prinsip kerjanya sama. Oke. Satu lagi Pak, di situ ada yang namanya di laptop itu kan ada chipset, motherboard, ada BIOS. Salah satunya BIOS ya. Iya. BIOS itu kan ada yang namanya programmer tuh Pak. Salah satu kelas laptop itu kan dia akan bisa memprogram BIOS-nya. Iya. Jadi ajarin nggak itu? Iya, kita ajarkan. Flash BIOS kita ajarkan. Kita juga ada support di Borneo Schematic di bagian BDW-nya. File-file BIOS. Di sana kita ajari cara flash, toolnya kita sediakan. Ada beberapa versi, yang versi ekonomis ada, versi yang sudah lanjutan ada. Oke, mantap. Iya. Terus lagi nih Pak, di laptop itu banyak ragam nih, ada merek-merek tertentu atau Dell, Asus segala macam. Iya. Itu kan di satu laptop itu beda arsitekturnya. Iya, betul. Nah, ya kita si teknisi itu tahu nih, arsitektur ini seperti ini, Dell seperti ini. Ada nggak pembahasan seperti itu di kelas laptop? Ya, ada materinya, Bang. Kita punya materi arsitektur motherboard, kita pelajari motherboard itu berdasarkan pabrikan, bukan berdasarkan merek atau vendornya, ya. Pabrikannya. Kita pelajari desainnya, karena satu pabrikan dengan pabrikan yang lain itu punya ciri khusus yang tidak bisa saling tukar. Mungkin ada hubungannya sama hak cipta mungkin ya. Ya. Itu kita pelajari. Tujuannya apa? Apabila kita menemui mesin dengan generasi lebih baru, dengan pabrikan tertentu, kita bisa memprediksi sistem kerjanya seperti apa dengan mempelajari arsitekturnya. Kita mulai biasanya dari Quanta, karena itu yang paling mudah. Kemudian ada Inventec walaupun sudah tidak relevan keluar sekarang ya, masih 1-2 saja. Kemudian Compal yang kita dalami sampai detail itu Compal, karena banyak sekali pabrikan sekarang itu menggunakan mesin keluaran Compal. ThinkPad pakai, HP pakai. Oke, Pak, berarti emang sangat lengkap ya materi di Borneo. Insya Allah lengkap. Ya. Dari basic sampai materi-materi terbaru udah ada, Pak. Oke, Pak. Selama materi-materi yang sudah disebutkan tadi itu pembelajarannya berapa lama, Pak? Durasi pembelajaran? Iya, berhubung materinya sangat kompleks, Ya. maka waktu belajar kita sebenarnya 26 hari full 1 bulan, dikurangi hari libur di hari Ahad. Ini apa, Pak? Ahad. Ahad ya, berarti total jam efektifnya 26 hari. Oke. Plus nanti ada kewajiban magang praktek di bulan berikutnya, atau bagi mereka yang sudah punya toko bisa praktek di toko masing-masing dengan tetap dipantau dari sini, Tetap disupport lah. tetap disupport ya. Sebenarnya setelah mengikuti materi 26 hari disarankan untuk masuk ke kelas magang. Nah, di kelas magang ini kan mengerjakan kasus-kasus ya, Pak? Betul sekali, praktek kasus. Iya, praktek kasus. Nah, kasus-kasus itu ada nggak disediain dari Borneo, Pak? Oke, untuk kasus
Kerusakan. kasus-kasus kerusakan laptop itu kita sarankan bagi setiap siswa itu untuk membawa kasus banyak-banyaknya. Kita sediakan itu untuk lebih fokusnya untuk hand skill. Ya. Ya, untuk praktek solder, praktek angkat cetak pasang IC, kemudian angkat cetak pasang chipset, itu kita sediakan. Tapi untuk kasus yang sebenarnya itu sangat kita sarankan untuk kasus yang ada di secara umum di pasaran di luar. Ya. Di lapangan kerja. Iya, di lapangan. Supaya peserta ini juga tahu kasus-kasus yang di lapangan itu seperti apa. Jadi bukan yang kita sediakan, tapi benar-benar kasus yang ada di lapangan. Iya. Oke, nah itu buat calon siswa disarankan untuk membawa kasus-kasus sendiri sebanyak-banyaknya untuk dipraktekkan langsung di kelas magang Borneo Flasher, karena setelah materi disarankan untuk masuk ke kelas magang dulu. Nah, oke Pak Paijo, di pelatihan ini lebih banyak teori atau prakteknya Pak, termasuk dalam menangani troubleshooting laptop yang kompleks Pak? Ya, kita usahakan berimbang. Ya, setiap praktek yang kita kerjakan, kita usahakan selalu ada dasar teorinya. Kita pelajari masing-masing komponen, satu komponen kita pelajari dia ngapain, sifatnya seperti apa. Kemudian kita kembangkan ke satu blok, kemudian satu sirkuit. Kita pelajari, dan mempelajari itu semua harus menggunakan teori yang sudah ada. Makanya kita usahakan berimbang. Jadi kita menghindari tebak sana tebak sini ya untuk mengerjakan kasus, karena resikonya cukup fatal apabila kita melakukan sedikit kesalahan saja, nanti misalnya ada tegangan yang tinggi 19 volt dari adaptor atau dari power supply masuk ke sirkuit yang tidak seharusnya menerima tekanan tersebut, yang terjadi adalah konslet. Dan itu berpotensi nombok atau boncos. Boncos. Iya, betul. Oke, Pak. Nah, setelah menyelesaikan pelatihan ini, apakah peserta masih mendapatkan support dari entah dari trainer apa ada yang Ya, kita punya bimbing? kita punya grup support berupa grup WA. Ya. Ya, sebenarnya belum bisa kita kan support, belum bisa dikatakan grup support, tapi lebih cenderung ke tempat sharing. Iya, sharing sampai sekarang ya tempat sharing kasus. Berarti di dalam grup itu udah banyak alumni kelas laptop yang sebelum-belumnya ya? Iya, ngumpul di situ. Kalau ada kasus kita diskusikan. Nah, bisa sharing-sharing Ya, di bisa grup. sharing, dan kadang ada juga secara personal untuk minta arahan tentang sebuah kasus, itu kita sediakan. Iya, Pak. Nah, kan biasanya bingung kan siswa yang sudah Betul. terjun ke lapangan Iya, ini. kadang ketemu kasus itu sama sekali belum pernah dibicarakan di kelas. Ada 1-2 kasus seperti itu, dan harus kita kembalikan lagi ke teori dasar yang pernah kita pelajari. Pelan-pelan kita dampingi. Iya. Nah, maka dari itu disarankan untuk bawa kasus sebanyak-banyaknya. Betul. Nah, dari Pak Paijo sendiri nih, berdasarkan sudut pandang Pak Paijo, bagaimana peluang bisnis di dunia teknisi laptop ini, Pak? Apakah masih sangat relevan apa gimana, Pak? Silahkan. Ya, laptop teknologinya berkembangnya pesat ya. Ya. Bahkan 1 tahun bisa keluar 2 generasi di Intel itu. Jadi bisa dikatakan peluangnya masih cukup bagus. Tapi memang diimbangi dengan risiko yang cukup tinggi. Risikonya apa, Pak? Oke, jadi misal ya ada sebuah laptop yang dalam keadaan no display misalnya, blank di layar internetnya blank, tapi kemudian dipasangi layar eksternal seperti ini, dia masih muncul gambarnya. Nah, itu kenapa, Pak? Itu satu hal. Yang bikin boncos adalah pada saat dikerjakan oleh seorang teknisi, yang terjadi malah mati total. Apa yang terjadi? Yang terjadi teknisi tersebut akhirnya nombok. Nah, itu salah satu risiko yang kita bicarakan tadi. Nah, tentu saja untuk menghindari risiko-risiko tersebut kita ajari caranya. Ada prosedur yang bisa kita kerjakan untuk menghindari hal-hal tersebut. Peluangnya tinggi, tapi memang harus diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. Apabila
Tujuannya untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan tadi. Oke. Siap Bapak Ijo. Terima kasih Bapak Ijo atas waktunya. Sama-sama, Bang. Info-infonya sangat bermanfaat buat Ya. kita semua. Oke, baik. Buat sahabat Borneo Room, ikuti terus info-info selanjutnya hanya di Borneo Room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.